organesel, dan siklus sel. Teori sel adalah konsep fundamental dalam biologi. Sel adalah unit dasar kehidupan, yaitu semua fungsi kehidupan terjadi di dalam sel. Semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Contohnya uniseluler yaitu bakteri dan multiseluler yaitu hewan dan tumbuhan. Sel berasal dari sel sebelumnya ditemukan oleh Rudolf Virchow. Sel berkembang melalui pembelahan. Organesel nukleus. Nukleus mengandung materi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen. Nukleus terdiri dari membran nukleus, memisahkan nukleus dari sitoplasma, nukleus, tempat sintesis ribosom, dan kromatin, DNA yang terorganisir sebelum membentuk kromosom. Selanjutnya, organesel, mitokondria, dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Berperan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Dia memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, dan mengandung DNA sendiri sehingga dapat berkembang biak secara mandiri. Selanjutnya, organesel, ribosom, struktur kecil tanpa membran yang terbesar di sitoplasma atau melekat pada RE kasar sebagai tempat sintesis protein dan terdiri dari dua subunit, yaitu besar dan kecil, yang terdiri dari RNA dan protein. Organesel retikulum endoplasma atau bisa disebut dengan RE memiliki dua, yaitu RE kasar, terdapat ribosom yang berfungsi dalam sintesis dan transportasi protein, dan RE halus tidak memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Organesel badan Golgi mengolah, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid, membentuk vesikel untuk ekskresi sel, dan membantu dalam pembentukan lisosom. Organesel atau lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk pencernaan intraseluler, beberapa dalam penghancuran sel yang rusak atau tua, dan membantu dalam pertahanan sel terhadap patogen. Selanjutnya, siklus sel. Siklus sel adalah proses yang terjadi dalam sel melalui dari pertumbuhan hingga pembelahan. Siklus sel terdiri dari dua fase utama, yaitu intrafase dan mitosis. Fase intrafase memiliki tiga fase, yaitu G1, gunanya sel tumbuhan dan sintesis protein. Lalu sintesisnya DNA digandakan sebelum pembelahan, dan G2, sel bersiap untuk mitosis dengan menyiapkan organel tambahan. Fase mitosis profase, yaitu kromatin mendapatkan menjadi kromosom, membran nukleus menghilang. Metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase, kromatin saudara ditarik ke kutub sel berlawanan. Sedangkan telofase, kromosom kembali menjadi kromatin, membran nukleus terbentuk kembali. Sitokinesis, pembagian sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Selanjutnya, regulasi siklus sel dikenalkan oleh checkpoint untuk mencegah kesalahan pembelahan, melibatkan protein siklin dan enzim CDK atau clean-dependent kinase. Gangguan pada regulasi ini dapat menyebabkan kanker. Jadi, kesimpulan dari PPT yang saya buat yaitu teori sel. Sel adalah unit dasar kehidupan. Organesel, setiap organel memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kehidupan sel. Lalu siklus sel, sel mengalami
serangkaian tahapan pertumbuhan dan pembelahan yang dikendalikan secara ketat. Lalu, regulasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Dadah.